Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Saidah dengan NIM PO 71421525220 dari kelas 4E RPL 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang hematopoiesis, yaitu proses pembentukan sel darah. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Selekta Hematologi dengan dosen pengampu Ibu Yaumil Fahni Tanjung Bulu, SST MKes. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih hematopoiesis itu. Hematopoiesis adalah proses pembentukan sel-sel darah di dalam tubuh. Proses ini terutama berlangsung di sumsum tulang. Namun pada tahap awal perkembangan janin juga terjadi di organ lain seperti hati dan limpa. Dalam proses hematopoiesis terjadi 3 proses penting yang berlangsung secara serentak, yaitu proliferase atau biasa disebut dengan perbanyakan sel, maturasi atau pematangan sel, dan diferensiasi yaitu perubahan menjadi sel khusus. Pada konsep pembentukan darah, dalam darah sel punca atau stem cell memiliki 3 kemampuan utama, yaitu sel renewal, yaitu kemampuan memperbarui diri sehingga meskipun terus membelah, sel punca tidak akan habis. Pada proliferase, yaitu kemampuan untuk membelah dan memperbanyak diri. Diferensiasi, yaitu kemampuan sel untuk mematangkan diri menjadi sel khusus dengan fungsi tertentu. Misalnya, sel darah merah, sel darah putih, atau trombosit. Pada lokasi hematopoiesis, pada janin awalnya terjadi di Yolk Sacs, lalu berpindah ke hati dan limpa dan akhirnya ke sumsum tulang. Pada bayi, hampir semua tulang memproduksi sel darah. Sedangkan pada orang dewasa, hematopoiesis hanya terjadi di tulang tertentu, yaitu tulang belakang, tulang iga, tulang dada, tulang panggul, tulang tengkorak, dan ujung atas tulang paha. Selanjutnya, periode hematopoiesis. Hematopoiesis dibagi menjadi 2 periode besar, yaitu prenatal atau masa janin yang memiliki 3 fase utama, yaitu mesoblastik, hepatik, dan modularis. Selanjutnya, postnatal, yaitu setelah lahir di mana hematopoiesis berlangsung sepanjang hidup di sumsum tulang. Pada fase mesoblastik, fase ini terjadi saat embrio berusia 2-10 minggu. Lokasinya ada di Yolk Sacs atau kantong kuning telur. Sel darah terbentuk dari jaringan mesenkim sekitar 2-3 minggu setelah fertilisasi. Sel mesenkim ini berkembang menjadi eritroblast primitif yang membentuk pulau darah. Eritroblast primitif ini masih memiliki inti dan menghasilkan hemoglobin sederhana. Jadi fase mesoblastik menghasilkan eritrosit primitif sebagai bentuk awal sel darah. Selanjutnya fase hepatik. Fase hepatik terjadi saat janin berusia sekitar 6 minggu. Pada fase ini, sel punca hematopoiesis berasal dari mesoderm dan merespon faktor pertumbuhan seperti eritropoietin, L3, L6, dan stem cell factor. Sel punca berpindah dari Yolk Sacs ke hati, lalu berkelompok membentuk primordium hati janin. Selanjutnya berkembang menjadi eritrosit definitif, yaitu sel darah merah tanpa inti. Pada minggu ke-8 sudah ditemukan leukosit granuler dan megakariosit di hati. Sekitar minggu ke-12, proses hematopoiesis juga mulai berlangsung di limpa, jadi hati merupakan pusat utama pembentukan darah pada masa pertengahan janin. Selanjutnya, yaitu fase medularis atau biasa disebut mieloid. Fase medularis dimulai sekitar usia janin 20 minggu.
Lokasi hematopoiesis pindah ke sumsum tulang. Pada awalnya, tulang masih berupa tulang rawan hialin. Kemudian, setelah terbentuk pusat penulangan, sel darah mulai diproduksi di rongga tulang. Sel darah dan sel mesenkim masuk ke rongga tulang rawan, lalu berdiferensiasi menjadi osteoblas dan sel retikulum yang membentuk stroma sumsum tulang. Karena itu, produksi sel darah di hati dan limpa mulai menurun. Pada fase inilah sumsum tulang menjadi pusat utama hematopoiesis dan keadaan ini berlanjut setelah lahir hingga dewasa. Selanjutnya, fase pembentukan hemoglobin. Jenis hemoglobin yang terbentuk juga berbeda sesuai tahap perkembangannya. Seperti fase embrio terbentuk Hb Gower 1, Hb Gower 2, dan Hb Portland. Pada fase janin terbentuk hemoglobin utama yaitu HbF atau biasa disebut dengan fetal hemoglobin, menghasilkan rantai hemoglobin alpha 2, gamma 2 yang memiliki afinitas tinggi terhadap oksigen. Kemudian setelah lahir terbentuk HbF berkurang digantikan oleh Hba dan membentuk rantai hemoglobin alpha 2 beta 2 sebagai hemoglobin utama dan sebagian kecil membentuk menjadi Hba2 atau dengan rantai hemoglobin alpha 2 sakta 2. Kemudian, kesimpulannya, hematopoiesis adalah proses pembentukan sel darah yang berubah sesuai usia, dimulai di Yolk, lalu ke hati dan limpa, hingga akhirnya di sumsum tulang. Terjadi melalui fase mesoblastik, hepatik, dan medularis. Jenis hemoglobin juga berbeda, seperti Hb embrio, Hb fetal, dan Hb dewasa. Proses ini sangat penting karena darah harus selalu diperbarui agar tubuh tetap sehat. Terima kasih, itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.